Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat malam kakak-kakak. Pada video kedua kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan aplikasi SIPP atau Sistem Informasi Potensi Pramuka Kuarjam Jepara pada level admin, yaitu admin Gudep atau admin Pangkalan. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang bagaimana cara penggunaan aplikasi ini pada tingkatan admin Kuaran. Jika teman-teman belum melihat ini atau menonton ini, silahkan tonton di video sebelumnya. Oke, langsung saja. Untuk admin Kuaran, untuk admin Gudep, linknya masih sama di sini. SIPP Pramuka Jateng or ID. Nah, di sini saya asumsikan teman-teman dari admin Gudep sudah mempunyai akun yang telah dibuatkan dari teman-teman di admin Kuaran atau admin Kuarjam. Nah, di sini untuk demonya saya sudah membuat satu akun yang namanya SMP 3 Cakra. Untuk demo. Nah, pertama kali nanti saat teman-teman masuk setelah login, nanti akan diarahkan pada halaman beranda ini. Pada beranda ini yang ditampilkan adalah potensi pada masing-masing pangkalan sesuai dengan info login tadi. Di sini Gudepnya berarti masih 0, berarti di sini belum terinput. Nah, kemudian ada data potensi anggota, kemudian di bawahnya lagi ada informasi Gudep atau informasi pangkalan. Nah, biasanya saat teman-teman di pangkalan teman-teman di Kuaran menginputkan pangkalan, biasanya di sini masih kosong karena mereka tidak tahu. Dia tahunya kan cuma nama pangkalannya, alamatnya mungkin mereka belum tahu, jual belinya belum tahu. Maka teman-teman dari admin Gudep diwajibkan untuk menginput ini, melengkapi data ini, alamatnya di mana, terus kamar bigusnya siapa, Gudepnya siapa, silakan nanti dilengkapi. Misalkan di sini saya edit jumlah pembinanya 2, alamatnya di Jepara, terus kamar bigusnya Agus, Gudepnya Wawan, terus saya simpan. Nah, di sini akan tersimpan sebagai informasi pangkalan. Kemudian lanjut untuk fitur di bawahnya, di sini ada potensi anggota muda. Potensi anggota muda dibagi menjadi 4, yaitu siaga, penggalang, penegak, pandega. Yang di bawahnya ada masing-masing tingkatannya. Ini nanti akan terrecord dari data anggota yang diinputkan dari teman-teman di admin pangkalan atau admin Kuaran. Kalau admin Kuaran juga ikut input. Kemudian dua fitur di bawahnya ada fitur potensi anggota dewasa dan anggota dewasa yang kualifikasi, yaitu sudah mengikuti KMD, KML, KPD dan KPL. Nanti di sini kelihatan jumlahnya ada berapa. Kemudian anggota dewasa yang non kualifikasi nanti kelihatan di sini semua. Nah, kemudian langkah awal yang dilakukan setelah login, baru saja login pertama kali adalah untuk membuat Gudep. Nah, di SMP 3 Cakra ini tentunya kan ada gugus depannya itu ada berapa? Ada normalnya itu ada satuan putra dan satuan putri. Nah, silakan ini diinput. Kemudian nomor Gudep ini diisikan dengan standarnya, bakunya adalah 2 digit dan 3 digit. 2 digit pertamanya adalah nomor Kuaran, kemudian 3 digit berikutnya adalah nomor Gudep. Dari mana kita tahu nomor Kuarannya? Nah, silakan nanti dilihat di sini. Nah, ini nomor Kuaran yang dipakai. Kode pangkalan ini abaikan saja, belum dipakai. Berarti nomor Kuarannya 17 dan nomor Gudepnya ini
harus format 3 digit. Misalkan nomornya kok cuma 1, ini nggak boleh, berarti silakan depannya ditambah 0, 001. Pokoknya formatnya harus 3 digit. Kalau 20 ya berarti 020, seperti itu. Ini saya kan 001 ya. 001 untuk satuan putra. Kemudian saya inputkan lagi 002 untuk satuan putri misalkan. Nah, setelah gudep di input, berarti sekarang kita sudah bisa untuk tambah anggota. Nah, di menu anggota sendiri ini terdiri dari 3 submenu. Yang pertama adalah anggota. Anggota ini adalah untuk melihat report anggota yang diinputkan dari masing-masing user. Kalau di SMP 3 Cakra ya nanti anggota yang ada di SMP 3 Cakra itu yang mana saja, siapa saja, nanti akan kelihatan di sini. Kemudian yang kedua submenunya adalah tambah anggota. Ini untuk menambah anggota secara manual. Jadi untuk penambahan anggota saya sediakan 2 cara input. Yang pertama adalah manual dengan input satu-satu seperti ini. Yang kedua dengan import Excel. Nah, kita lanjut dulu untuk submenu yang ketiga adalah export Excel. Nah, untuk export Excel ini adalah untuk download data Excel dari list anggota yang sudah diinputkan. Nah, seperti itu. Kita lanjut untuk agar videonya tidak terlalu panjang, kita lanjut untuk menambah anggota. Karena ada 2 cara, saya praktekkan untuk dua-duanya. Yang pertama kita coba cara dengan manual. Yang pertama pilih keluaran, yang kedua kita pilih gudepnya yang mana. Terus pilih tahun ajarannya berapa. Agus, misalkan namanya Agus Setiawan. Kemudian dia tinggalnya di mana. Dilengkapi saja, lahirnya di Jepara, tanggal lahirnya 20.01.997, misalkan golongan darahnya AB, tingkat pramukanya misalkan karena ini SMP berarti dia masih penggalang mungkin. Nah, terus ini ramu misalkan. Kalau sudah disimpan. Jadi untuk penambahan anggota secara manual kurang lebih seperti itu. Dari anggota yang diinputkan tadi bisa diedit. Misalkan ternyata dia rumahnya di Banjar Gading, bisa diedit manual seperti ini dan disimpan lagi. Nah, kemudian di sini untuk tambah anggota selanjutnya adalah bisa di import melalui Excel. Silakan. Di sini caranya. Di sini saya menyediakan format bakunya, bisa di-download di sini. Download format Excel-nya. Nah, disimpan saja. Nah, biasanya itu kalau ada pesan peringatan seperti ini diterima saja, karena ini tergantung sensitivitas antivirus di masing-masing komputer. Nah, setelah di-download, silahkan dibuka. Kemudian baca petunjuknya. Nah, di sini yang pertama jangan melakukan perubahan pada header. Header itu yang ini, baris pertama ini. Ini jangan dirubah. Biarkan saja, karena ini yang saya baca di database seperti itu. Yang kedua, pada kolom keluaran silakan isikan kode keluaran sesuai dengan tabel di bawah ini. Nah, silakan diisikan. Karena ini adalah di keluaran Cakra Bajwara, nomor keluarannya adalah 17, nanti di kolom ini berarti diisikan 17. Nah, misalkan di sini saya ingin mengimport 10 data atau 16 data lah. Nomor gudep nanti kita cari di sini P3, atau kalau sudah hafal, nah kalau sudah hafal silahkan diinputkan. Nah,
Bedanya dengan input manual tadi, kalau input manual kan harus 3 digit seperti ini kalau ada nolnya. Makanya di sini pada kolom ID kudup isikan nomor kudup saja. Misalkan 020 cukup ketikkan 20. Kalau 001 berarti cukup diketikkan 1. Seperti itu. Dan di sini 2. Tahun ajaran misalkan 2019 semua. Nama ini saya isikan saja. Tempat lahir Jepara. Tanggal lahir silahkan diisikan. Alamatnya misalkan di Jepara. Untuk golongan darah ini diinput dengan huruf besar ya. Misal kayak A ya, A besar semua, A B ya, sampai besar semua. Kalau tidak tahu silahkan dikosongi. Nah, untuk golongan kemudian di sini silahkan diisi sesuai dengan golongannya. Misalkan di sini karena SMP saya isikan dengan penggalang semua. Tingkatnya silahkan diisi di sini. Misalkan kalau sudah terinput semua dan selanjutnya ini kalau memang butuh diisikan. Cuman untuk kolom ini harus diisi karena ini nanti terrecord sebagai data potensi. Silakan kalau sudah di save, ditutup, dan pilih file ini tadi, kemudian klik import file. Seperti ini, data sudah tersimpan. Nah, di sini bisa diedit seperti tadi, bisa diedit, bisa dilihat detailnya, atau dihapus. Nah, kemudian salah satu fitur lagi yang di sini adalah hapus by tahun ajaran. Nah, di sini fungsinya adalah untuk menghapus siswa yang ternyata dia sudah lulus. Misalkan si Agus ini ternyata dia sudah lulus di SMP 3 Sakra. Maka datanya si Agus ini harus dihapus dari daftar anggota di SMP 3 Sakra. Sebenarnya kan tadi sudah saya jelaskan bahwa bisa hapus satu-satu. Tapi kalau datanya banyak kan ini sangat tidak efektif. Makanya di sini saya sediakan untuk hapus by tahun ajaran. Ini nanti siswa yang tahun ajarannya ini dengan tahun 2019 saat dieksekusi ini nanti dia akan otomatis terhapus tanpa perlu menghapus satu persatu. Kita coba praktekkan. Nah, sini kita pilih 2019 eksekusi. Data otomatis terhapus. Dan dua fitur terakhirnya di admin pangkalan yaitu di sini ada cari anggota by nama. Nanti diketikkan saja terus di enter. Yang terakhir adalah fitur edit profil. Nah, di sini saya sarankan untuk username jangan dirubah-rubah karena kalau username-nya nanti ternyata sudah pernah dipakai orang, ini tidak bisa digunakan. Seperti itu. Kalau mau mengedit ini silahkan edit email atau display name-nya atau passwordnya. Caranya passwordnya ini adalah diklik di sini, klik terus nanti muncul modal permintaan untuk mengisi password baru. Silahkan diisi karena defaultnya kalau pertama kali dibuatkan adalah 12345 kalau belum diganti. Kalau sudah diganti nanti sesuai dengan data yang diganti di sini. Kalau nggak diganti ya berarti 12345. Di sini misalkan saya ingin mengganti, saya ganti dengan passwordnya yang baru.
ya di save. Jadi nanti kalau login harus pakai password yang baru seperti itu. Kurang lebih itu sih untuk di cara penggunaan aplikasi di user admin Gudeg. Mungkin kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan di kolom komentar atau hubungi teman-teman di admin Kuaran atau admin Kuarja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.